Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Pandu Setia Pratama. Nama saya Najwa Fazira Julieta Jasmine. Dan saya Karyalina Maharani, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara penetapan perpajakan. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasan lebih dalam. Definisi pajak. Pertama-tama, apa itu perpajakan? Ada beberapa definisi perpajakan. Yang pertama, ada dari Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Kedua, dari S.I. Jayaningrat. Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara. Ketiga, dari Dr. N.G. Feldman. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak. Selanjutnya, ada fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Setiap tahunnya, pemerintah melaksanakan tugas rutin negara, yaitu yang pertama, untuk menjalankan pembangunan. Negara memerlukan biaya, dan biaya tersebut bisa diperoleh dari pungutan pajak. Yang kedua, untuk biaya seperti belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada fungsi regularen atau pengatur. Fungsi ini sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi yang dapat diatur melalui kebijakan pajak. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Pembagian hukum pajak. Kemudian, hukum pajak dibagi menjadi dua loh. Ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Yang pertama, hukum pajak material. Hukum pajak material adalah norma-norma yang menjelaskan terkait keadaan atau peristiwa hukum di mana siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya, seperti denda, sanksi, atau hukuman. Yang kedua, ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil adalah peraturan mengenai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Teori yang mendukung pemungutan pajak. Berikut terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Yang pertama, ada teori asuransi. Teori ini menjelaskan bahwa negara melindungi orang, meliputi keselamatan, keamanan jiwa, dan harta bendanya. Kedua, teori kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa beban pajak diberikan kepada seluruh penduduk Indonesia, didasarkan atas kepentingan masing-masing individu dalam tugas-tugas pemerintah. Yang ketiga, teori gaya pikul. Teori ini menjelaskan bahwa pajak setiap orang harus sama beratnya, sesuai gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur melalui beberapa besar penghasilannya dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran seseorang. Yang keempat, teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak merupakan suatu kewajiban mutlak untuk warga negara Indonesia untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara Indonesia. Yang kelima, atau yang terakhir, adalah teori asas gaya beli. Teori ini menjelaskan bahwa peran perpajakan adalah mengambil daya beli masyarakat ke dalam rumah tangga nasional, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Jenis pajak. Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Yang pertama, dari menurut golongan. Menurut golongan dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, menurut sifat. Menurut sifat dibagi menjadi dua, terdiri dari yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, contohnya PPh.
Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang lebih memperhatikan objeknya dibandingkan subjeknya. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketiga, menurut lembaga pemungutan. Dan terakhir, menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pajak negara atau pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, dan sebagainya. Tata cara pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak juga ada tata caranya loh. Dan tata cara pemungutan pajak itu sendiri ada 3, terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu A. Stelsel nyata atau real. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Seperti untuk PPH, objeknya adalah penghasilan. B. Stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. C. Stelsel anggapan. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang kedua, asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu A. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. B. Asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. C. Asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu A. Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. B. Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. C. Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan materi yang terakhir ini menjelaskan beberapa tarif pajak. Yuk kita simak. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besar dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya ada tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya ada tarif progresif proporsional. Tarif progresif proporsional adalah tarif berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentasenya adalah tetap. Selanjutnya ada tarif progresif-progresif. Tarif progresif-progresif adalah tarif berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentasenya juga semakin meningkat. Selanjutnya ada tarif progresif-degresif. Tarif progresif-degresif adalah tarif berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentasenya juga semakin menurun. Selanjutnya ada tarif degresif atau tarif menurun. Tarif degresif adalah tarif berupa persentase yang semakin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Pertanyaan pertama. Jelaskan definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH yang sudah disempurnakan. A.
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. B. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. C. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman. D. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. E. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jawaban dari pertanyaan ini adalah berada di pilihan A, yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pertanyaan kedua. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bunyi kalimat di atas merujuk pada pajak nomor berapa? A. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. B. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. C. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. D. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. E. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010. Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah A. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Contoh soal yang ketiga. Ada dua ajaran mengenai tentang timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Pertanyaannya adalah, dalam ajaran formil, timbulnya utang pajak karena diberlakukannya apa? Jawabannya B. Surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Contoh soal yang keempat. Dalam berakhirnya utang pajak, ada salah satu faktor yaitu adanya kadaluarsa. Kadaluarsa sendiri memiliki arti telah lewat batas waktu. Jelaskan penyebab dari kadaluarsa pajak. Jawabannya A. Utang pajak telah melewati waktu 10 tahun dan tidak ditagih lagi oleh pemungutnya. Soal selanjutnya adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif apa yang sesuai dengan definisi tersebut? A. Tarif proporsional, B. Tarif tetap, C. Tarif progresif, dan D. Tarif degresif. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah C. Tarif progresif. Sekian materi dari dasar-dasar perpajakan. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai dasar-dasar perpajakan. Akhir kata, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai dasar-dasar perpajakan. Sampai jumpa di video pembahasan materi